1011 pria dan wanita, 13. Sekarang bukan waktu terbaik untuk mengumumkan identitas Gu Qingqing. Ketika Gu Qingqing memiliki bayi, atau ketika wanita itu siap untuk menghadapi semua krisis setelah pengumuman, lalu mereka satu keluarga hidup bersama, bukankah itu akan lebih harmonis dan indah? Namun, Leng Xicheng tiba-tiba mengeluarkan ponselnya dan menelepon sekretaris Cheng di sebelah, pindahkan semua orang yang tinggal di sebelah dan di bawah kamarku. Ia lalu menutup teleponnya dengan santai setelah memberikan perintah tersebut. Gu Qingqing masih tampak bingung, kenapa kamu menyuruh mereka pindah? Leng Xicheng tidak menjawab pertanyaannya, sebaliknya, ia berbalik dan membuka kemasan dengan lembut, lalu memeluknya seraya berkata dengan serius, aku telah memikirkannya, dan aku masih suka kamu berteriak lebih keras. Bajingan, Gu Qingqing tidak akan peduli padanya lagi. Pukul 8 pagi. Karena ada bel masuk kerja di pabrik, Gu Qingqing terbangun dari tidurnya. Sudah sangat lama ia tidak mendengar suara semacam ini, rasanya seperti hidup di 20 tahun yang lalu. Sebelum membuka matanya, Gu Qingqing meraba-raba ke tempat tidur di sampingnya seperti sebuah kebiasaan, tapi, tempat tidurnya kosong, seolah tidak ada orang di sana. Ia pun sedikit terkejut dan segera bangun, tetapi begitu ia bergerak, ia merasa seluruh tubuhnya sangat lelah, sakit hingga ia mengeluarkan suara mendesis. Tadi malam, Leng Xicheng mungkin agak bersemangat karena lingkungan baru, atau mungkin ia mengusir orang, dan bahkan mungkin suara tempat tidur yang bergoyang membuatnya sangat bersemangat. Pria itu benar-benar sangat ingin menghabiskan satu kotak Durex itu. Awalnya, Gu Qingqing dengan tegas tidak mau berkompromi, tetapi kemudian ia hampir menangis, bahkan jika ia berusaha keras untuk tidak mengeluarkan suara, ia juga tidak bisa menghentikannya sepenuhnya. Setelah bangun, Gu Qingqing secara samar melihat tirai di kamar masih tertutup, dan ada sosok satu orang yang berada di tepi tempat tidur untuk menghalanginya dari cahaya. Ketika melihatnya bangun, orang itu menoleh dan membelai kepalanya, apakah kamu tidak tidur lebih lama? Kamu baru tidur jam 2 tadi malam. Kamu masih berani bicara begitu? Suara Gu Qingqing agak serak, dan ada kekuatan lembut dalam suara serak itu. Leng Xicheng mengangkat bibirnya dan tersenyum sedikit, jika kamu merasa lelah, jangan bangun. Masih ada sedikit waktu sebelum acara perekrutan dimulai, kamu bisa datang jam 10. Gu Qingqing menggelengkan kepalanya, ia datang ke sini untuk mendapatkan pengalaman, bagaimana ia bisa berbaring malas di tempat tidur. Bahkan jika tubuhnya sangat lemas, ia juga harus dengan tegas bangun dan pergi ke kamar mandi untuk mandi. Setelah selesai mandi, mereka berdua pun sudah berpakaian rapi. Gu Qingqing bahkan secara khusus mengenakan jas hitam dan kemeja kerja putih, lalu menyisir rambutnya dengan rapi, dan memegang tas kerja, ia tampak seperti asisten wanita saat berada di sebelah Leng Xicheng. Leng Xicheng tersenyum sedikit tapi tidak mengatakannya. Ia langsung melihat Gu Qingqing merapikan pakaiannya, dan bahkan membawa perekam suara untuk bersiap merekam suara dan mengambil foto kapan saja. Setelah tiba di lantai bawah, penanggung jawab pabrik, Presiden Xia, datang untuk menjemput mereka. Setelah memasuki mobil, Leng Xicheng langsung bertanya, bagaimana proses perekrutannya? Presiden Xia tersenyum dan berkata, ada 3.000 posisi rekrutmen. Sebenarnya, file yang kita terima setidaknya ada 10.000, dan dibagi menjadi 3 wilayah untuk rekrutmen. Setiap kali 100 orang masuk, kami akan memeriksa informasi identitas dan CV mereka terlebih dahulu dalam urutan antrian, kemudian kami akan membaginya ke posisi rekrutmen yang berbeda setelah lulus kualifikasi, lalu akan melakukan pemeriksaan ulang untuk yang lulus kualifikasi. Gu Qingqing menaiki mobil tersebut menuju pabrik, dan menyadari bahwa orang-orang yang direkrut ini sudah antri berkelok-kelok hingga hampir menjadi ular panjang di luar area pabrik. Formasi barisan mereka terlihat sangat menakutkan. 1012 pria dan wanita, 14. Gu Qingqing terkejut ketika melihat banyak dari orang-orang ini tampak muda dan kekanak-kanakan, bahkan jauh lebih muda darinya. Presiden Xia lalu menjelaskan, kali ini kami merekrut pekerja yang sudah berpengalaman atau bergelar veteran, ada juga orang yang memiliki bakat manajemen dan penelitian, dua jenis ini relatif sedikit, dan ada lebih banyak pekerja yang tidak memiliki pengalaman. Banyak dari mereka keluar untuk bekerja setelah lulus dari SMP dan SMA. Langkah pertama adalah memeriksa usia dan keterampilan orang-orang ini, dan tidak menerima yang berusia di bawah 16 tahun. Gu Qingqing mengangguk. Presiden Xia lanjut menjelaskan, pabrik kami total dibagi menjadi 18 area, ada area cetakan, area las listrik, area pembuatan chip, serta area inspeksi, dan lain-lain. Setiap area memiliki 2 atau 3 kantin, dan dapat menyediakan tempat makan untuk 100.000 orang di waktu yang sama. Ia membawa Leng Xicheng dan Gu Qingqing berkeliling di setiap area, dan Gu Qingqing juga mengikutinya berkeliling. Ruangan pabrik semuanya baru, dan ada banyak tempat yang membutuhkan verifikasi identitas diri, sehingga harus menggesek kartu untuk masuk. Semua karyawan mengenakan pakaian kerja. Mereka menundukkan kepala dan dengan cepat menangani pekerjaan mereka. Jenis pekerjaan berbeda di setiap area, ada orang-orang dari tempat yang berbeda, serta aksen yang berbeda, dan hampir semuanya dapat bergabung menjadi satu grup besar. Tertulis tugas produksi harian dan mingguan di setiap area, dan karyawan terus sibuk hingga hampir tidak ada waktu untuk peduli pada mereka.
Saat ini, Gu Qingqing benar-benar mengerti apa itu yang disebut dengan pembagian kerja dan pemisahan serta integrasi. Setelah berkeliling di area pabrik sekali, Presiden Xia berkata dengan hati-hati ketika melihat suasana hati Leng Xicheng tampak lumayan baik. Presiden Leng, cuaca sangat panas baru-baru ini, sehingga banyak karyawan kami di jalur operasi yang pingsan saat bekerja, dan suasana hati karyawan sangat tertekan. Bisakah mengurangi jam kerja mereka? Leng Xicheng memandang kerumunan yang sedang wawancara di kejauhan dengan sorot mata dingin, lalu langsung menolak, tidak bisa. Mereka bisa mengundurkan diri jika tidak ingin bekerja. Bagaimanapun juga, ada banyak orang yang ingin bergabung di pabrik. Gu Qingqing sedikit terkejut, bekerja hingga pingsan. Kegiatan apa yang mereka lakukan? Apakah itu kerja angkat beban? Presiden Xia menggelengkan kepalanya, tidak termasuk pekerjaan angkat beban. Karyawan di jalur operasi pada dasarnya bekerja 12 jam sehari. Tentu saja, mereka akan dibayar gaji lembur jika melebihi waktu kerja, dengan jaminan minimum 2.000 yuan sebulan. Jika dihitung gaji lembur dan bonus sebulan penuh, mereka bisa mendapatkan lebih dari 4.000 yuan. Banyak orang bekerja selama 12 jam dalam posisi berdiri tanpa bangku, dan mengulangi tindakan yang sama selama 12 jam. Suhu di area kerja biasa masih baik-baik saja, tapi area seperti area cetakan dan las listrik harus menjaga suhu ruangan pada titik tertentu, apalagi cuaca sangat panas di musim panas, jadi banyak yang pingsan karena suhu tinggi. Bekerja 12 jam sehari, serta mengulangi tindakan yang sama, dan hanya bisa mendapatkan gaji 4.000 yuan. Gu Qingqing tercengang, persyaratan untuk bekerja di sini begitu sulit, tapi kenapa masih ada begitu banyak pelamar? Bukankah ini sistem kapitalis legendaris yang kejam? Mengenai hal ini, Presiden Xia dapat menjelaskannya, grup Leng kami adalah perusahaan formal. Kami membayar 5 asuransi sosial dan 1 dana perumahan, serta menyediakan makanan dan tempat tinggal. Selain itu, juga memiliki beberapa program kesejahteraan yang sangat baik, dan tidak pernah menunda pembayaran gaji. Meskipun pekerjaannya agak melelahkan, tapi bagi orang-orang yang baru saja datang dari tempat lain, tidak ada uang dan tidak ada status, serta tidak ada pendidikan sekolah, mereka tidak punya alasan untuk tidak bekerja di sini. Gu Qingqing terdiam sejenak. Memang, meskipun peraturan di sini cukup ketat, bahkan bisa dikatakan kejam, tapi semuanya memang sudah sangat jelas, dan kedua pihak saling bersedia melakukannya. Ketika sedang berkeliling, ada orang yang membisikkan beberapa patah kata kepada Presiden Xia. Presiden Xia pun tertegun, Presiden Leng, terjadi sesuatu. 1013 pria dan wanita, 15. Begitu mendengar terjadi sesuatu, mereka pun segera pergi ke area pabrik berikutnya dan berhenti di sana. Presiden Xia mendekati Leng Xicheng dan dengan lembut menjelaskan situasinya. Leng Xicheng sedikit mengernyit, karena ia ingin pergi, tapi takut akan sedikit berbahaya untuk meninggalkan Gu Qingqing sendirian. Presiden Xia melihat kekhawatiran Leng Xicheng, dan segera maju, Presiden Leng, Anda jangan khawatir, saya akan menyuruh seseorang untuk mengantar Nona. Nona Gu. Gu Qingqing dengan cepat maju untuk memperkenalkan diri. Presiden Xia segera berkata, begini, Nona Gu, saya akan menyuruh seseorang yang secara khusus membawa Anda untuk mengunjungi area pabrik lain. Apakah masih ada sesuatu yang perlu saya siapkan untuk Anda? Perkenalkan operasi masing-masing departemen dan situasi kerjasamanya. Gu Qingqing ingin mempelajari pengendalian situasi secara keseluruhan. Ia tidak terlalu tertarik dengan cara memproduksi dan memprosesnya. Presiden Xia mengangguk dan segera mengaturnya, Nona Gu, Anda naik ke mobil terlebih dahulu, dan akan ada orang yang bertanggung jawab untuk melayani Anda ketika sampai pintu masuk gedung kantor. Gu Qingqing mengangguk, dan masuk ke mobil perusahaan sendiri, kemudian melihat Presiden Xia dan Leng Xicheng beserta rombongannya berjalan menjauh. Ketika mobil sampai di pintu masuk gedung kantor, Gu Qingqing melihat ada seorang pria muda berjas yang berdiri di sana. Pria itu segera maju ketika mobil datang, halo, maaf membiarkan Anda menunggu. Apakah ini Nona Gu? Pria itu masuk ke dalam mobil, dan terkejut ketika ia melihat wajah Gu Qingqing. Gu Qingqing juga tercengang. Jika ia tidak salah ingat, pria ini tampaknya adalah Aku Li Ruixi, jurusan periklanan di Universitas N, ketua kelas di kelas kita. Apakah kamu mengingatku? Pria itu terlihat senang hingga wajahnya tampak memerah. Rambutnya ditata dengan minyak rambut, dan terlihat sangat energik. Gu Qingqing, kenapa kamu datang ke sini? Apakah kamu juga datang untuk menemani pemimpin? Li Ruixi melihat mobil, dan hanya ada Gu Qingqing di dalam sana. Ia langsung sedikit terkejut, Gu Qingqing, orang yang akan aku layani adalah kamu, kan? Bukankah kamu belajar gelar master sebelumnya? Kenapa kamu datang ke markas grup Leng sekarang? Selain itu, Presiden Xia juga menyuruhku melayanimu, jadi sekarang pekerjaanmu sudah sukses, iya. Gu Qingqing juga merasa sulit untuk mengungkapkannya. Tidak terlalu baik jika mengatakan ia hanya bekerja sama dengan Huangting Entertainment untuk syuting iklan, dan bahkan lebih buruk jika mengatakan ia datang ke sini kali ini untuk menemani Leng Xicheng. Setelah berpikir sejenak, ia berkata, aku asisten Presiden Leng. Oh, Leng Xicheng ya. Li Ruixi mendesah, benar juga,
Kamu sudah mengenalnya sebelumnya, dan benar-benar merupakan berkah bagimu untuk bisa masuk ke grup Leng. Aku mendengar bahwa keuntungan markas sangat bagus, dan gajinya juga sangat tinggi. Gajimu sebulan sekarang lumayan tinggi kan? Gu Qingqing tidak begitu ingin menjawabnya, dan ia mengangguk setelah waktu yang lama, lumayan. Ia berhenti sejenak dan segera menjawab, bisakah aku pergi melihat bangunan pabrik? Oh, tentu saja, Li Ruizi mendesah. Meskipun Gu Qingqing memiliki nilai bagus sewaktu kuliah, tapi ia selalu diam dan tidak berbicara, serta selalu ditekan oleh Su Zijin. Tapi tidak disangka, Gu Qingqing akan memiliki kehidupan yang begitu baik sekarang. Meskipun Gu Qingqing hanya mengenakan pakaian kerja, tetapi ia mengenakan produk berberi di seluruh tubuhnya, dan total pakaian di seluruh tubuhnya ini senilai puluhan ribu yuan. Li Ruizi telah bekerja selama 3 tahun dan sekarang ia hanyalah wakil kepala humas di pabrik. Benar-benar sangat menyebalkan jika membandingkan dirinya dengan Gu Qingqing. Pada saat itu, ia masih diam-diam menyukai Gu Qingqing. Ada banyak laki-laki yang menyukai Gu Qingqing saat itu. Tetapi, Gu Qingqing biasanya terlalu diam, dan ada pria yang benar-benar mengejarnya seperti Ni Zining. Pada saat itu, ia ingin menyatakan cinta kepada Gu Qingqing, tapi ada orang yang menghadangnya malam itu. Sepertinya, Ni Zining yang melakukannya. Ketika memikirkan hal ini, Li Ruizi bertanya, apakah kamu sekarang masih bersama Ni Zining? 1014 pria dan wanita, 16. Gu Qingqing tercengang dan segera menggelengkan kepalanya, tidak. Kami sudah putus sejak lama. Oh, sudah putus ya, sayang sekali. Normal bagi Li Ruizi untuk tidak tahu tentang hal ini. Gu Qingqing dan Ni Zining menjalin hubungan pada malam hari sebelum wisuda, dan Li Ruizi sudah datang ke pabrik grup Leng setelah wisuda. Gu Qingqing dan Ni Zining putus sebelum masuk kuliah pada bulan September. Setelah putus, Ni Zining langsung pergi ke universitas di luar negeri untuk daftar masuk kuliah, dan Gu Qingqing menikah dengan Leng Xicheng. Gu Qingqing selalu merasa rendah diri setelah menikah. Selain Li Yuyu, ia tidak berkomunikasi dengan teman sekelas dan teman-temannya. Kalau begitu, apakah kamu punya pacar sekarang? Gu Qingqing menggelengkan kepalanya, tidak ada. Ia tidak punya pacar, tapi punya suami. Hati Li Ruizi tiba-tiba merasakan sedikit harapan ketika mendengarnya. Pada saat itu, Gu Qingqing merupakan gadis populer di jurusan periklanan, dan ada banyak orang menyukainya. Tapi sayangnya, Hari Valentine dan Festival Kixi adalah liburan musim dingin dan musim panas. Ada banyak orang yang memberikan bunga dan coklat pada Hari Valentine, tapi Gu Qingqing selalu tidak menjawab. Kemudian, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa mereka adalah orang yang sangat miskin ketika orang lain menyebarkan berita bahwa Gu Qingqing dan Ni Zining bersama. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan orang kaya dan tampan seperti Ni Zining? Gu Qingqing bukan tidak responsif secara emosional, tetapi ia sangat cerdas. Li Ruizi berpikir sejenak dan bertanya lagi, kalau begitu apakah kamu pernah berpacaran di tahun-tahun ini? Gu Qingqing bahkan merasa lebih aneh. Untungnya, ia tidak tahu bahwa Li Ruizi menyukainya sebelumnya. Ia menggelengkan kepalanya, tidak ada. Kamu tidak punya pacar selama beberapa tahun ini. Li Ruizi sedikit tidak percaya. Sekarang Gu Qingqing lebih cantik, dewasa, dan menawan daripada 3 tahun lalu. Gu Qingqing sudah putus dengan Ni Zining, tetapi mengapa tidak punya pacar baru? Aku tidak punya pacar. Gu Qingqing menggelengkan kepalanya. Sebelumnya, ia menunggu Leng Xicheng sambil belajar, dan sekarang ia menghadapi Leng Xicheng sambil bekerja. Ia bahkan tidak bercerai, jadi bagaimana mungkin ia pergi mencari pacar? Sebuah semburan rasa kebahagiaan muncul di hati Li Ruizi. Bukankah itu berarti ia masih memiliki sedikit kesempatan? Setelah bekerja keras selama 3 tahun, ia bertemu dengan Dewi di universitas sebelumnya. Selain itu, Dewi masih tetap lajang. Ini benar-benar membawa harapan lagi dalam kehidupannya. Tentu saja, Li Ruizi tidak akan bodoh hingga buru-buru menyatakan cinta sekarang. Oh, begitu ya, sayang sekali. Kebetulan mobil tiba di bangunan pabrik baru, dan kali ini Li Ruizi menjadi lebih tenang ketika berbicara dengannya. Ia bahkan berbicara tentang banyak hal untuk memamerkan pengetahuannya di depan Sang Dewi. Gu Qingqing mengikutinya dan mendengarkan banyak informasi, serta memahami lebih banyak detail. Dibandingkan dengan Presiden Xia yang membawanya berkeliling dengan melaporkan hasil pabrik, Gu Qingqing mendengar lebih banyak dan juga tahu lebih banyak informasi dari Li Ruizi. Namun, masih terdengar suara-suara yang tidak enak didengar. Setelah selesai mengunjungi bangunan pabrik dan ketika kembali ke ruang istirahat, Gu Qingqing mendengar ada beberapa pekerja wanita berkata, aku dengar, keributan kali ini sangat serius. Bahkan sampai memanggil petugas keamanan dan langsung memukuli orang-orang yang memimpin keributan, serta mengeluarkan mereka dari pabrik. Orang-orang itu juga langsung dipecat. Ada beberapa ribu orang yang memprotes tentang lembur, dan mereka ingin menghubungi serikat buruh Nancheng. Tidak ada gunanya protes, karena atasan tidak peduli sama sekali. Lagi pula, ada begitu banyak orang yang datang ke sini untuk melamar pekerjaan. Jika kamu tidak patuh, maka mereka akan langsung memecatmu. Orang-orang seperti kita itu sama sekali tidak bernilai di mata para pemimpin. Barusan ada orang yang ingin berdiri di atas gedung dan melompat dari gedung.
Saat orang itu sedang mengatakan ada orang yang ingin melompat dari gedung, di sisi lain, Leng Xicheng berdiri di lantai bawah dan menatap pemrotes itu dengan dingin. 1015 masa lalu, sekarang, masa depan 1. Ini hari perekrutan, jadi kita tidak bisa membiarkan lebih banyak orang melihatnya. Leng Xicheng meliriknya dan menarik kembali pandangannya. Mengenai orang yang di atas itu, kamu coba membujuknya dengan sabar terlebih dahulu, kemudian lakukan apa yang harus dilakukan setelah orang itu turun ke bawah. Presiden Xia tampak berkeringat dingin, bukan hanya dia, tapi masih ada beberapa karyawan yang pingsan. Mereka juga sedang memprotes waktu lembur kita, dan masih meminta kenaikan gaji di musim panas. Jika pemerintah kota meminta kita memberikan biaya kompensasi untuk masalah cuaca, maka kita akan memberikannya sesuai aturan. Kalau mereka meminta lebih banyak, kita akan memberikannya jika mereka ribut. Karena tidak mudah untuk menanganinya jika hal seperti ini lagi di masa depan. Leng Xicheng berkata dengan tenang, mengenai waktu lembur, kita bukannya tidak membayar kerja lembur. Mereka juga boleh beristirahat, hanya saja kehadiran penuh selama sebulan ini hilang. Pintu grup Leng kita terbuka untuk mereka kapan saja, dan mereka bisa pergi jika mereka mau. Kita tidak akan menghentikan mereka. Tetapi selama mereka masih bekerja di sini, maka mereka harus mematuhi peraturan yang ada. Sekelompok bawahan tidak berani berbicara, dan Leng Xicheng memberikan perintah tanpa ekspresi, apa yang dilakukan bagian humas di pabrik. Jika media sampai tahu masalah ini, maka tunggu saja, mereka harus mengundurkan diri. Presiden Xia maju dan berkata, perwakilan pekerja juga meminta untuk bertemu dengan Anda. Apakah dia kira dia bisa bertemu denganku kapan saja? Buat apa aku mempekerjakan kalian? Leng Xicheng dengan tegas melihat sekelompok orang di sekitarnya dengan tatapan dingin. Ia lalu segera berbalik dan pergi. Begitu ia berjalan ke kantor, ada seseorang yang bergegas ke arahnya untuk melaporkan tentang orang yang baru saja mengancam akan melompat dari gedung itu, benar-benar melompat dari gedung. Pertanyaan pertama Leng Xicheng adalah, apakah dia sudah mati? Presiden Xia menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Dia masih berusaha diselamatkan, dan orang itu sepertinya jatuh di atas jaring pengaman. Leng Xicheng berkata dengan tenang, blokir media, dan aku tidak ingin melihat sepatah kata pun tentang masalah ini di berita. Tapi, ada karyawan yang membuka Weibo untuk menyampaikan berita. Leng Xicheng melirik Presiden Xia dengan dingin, dan itu membuat Presiden Xia ketakutan hingga tidak berani lanjut mengatakannya, saya akan pergi menenangkan situasinya. Mengenai media, saya akan menghabiskan uang untuk memudahkan komunikasinya, dan saya jamin bahwa tidak akan membiarkan mereka melaporkannya. Dan orang ini, kamu harus memperhatikannya baik-baik. Perusahaan dapat membayar biaya pengobatan dan merawat lukanya. Tetapi, perusahaan berhak untuk terus menuntutnya karena mengganggu proses produksi. Pergilah. Leng Xicheng bangkit dengan acuh tak acuh, kemudian segera membuka pintu kantor. Ada beberapa perwakilan radikal yang membawa spanduk untuk memprotes. Mereka ingin naik gaji, mendapat biaya kompensasi saat musim panas, dan pengurangan jam kerja. Petugas keamanan berdiri di dekat sana dan bersiap untuk menghentikannya. Leng Xicheng melirik ke bawah melalui jendela koridor, kemudian perlahan-lahan berbalik. Ia bertanya pada dirinya sendiri bahwa ia bukan orang baik, tetapi juga tidak akan benar-benar tidak akan menyelamatkan orang. Meskipun persyaratan grup Leng ketat, tetapi ia bukannya tidak manusiawi. Ia hanya bisa menyalahkan orang-orang itu yang memilih metode ini untuk menekannya. Dan kebetulan yang paling dibenci Leng Xicheng adalah ada orang yang menekannya. Jika bukan karena orang itu memilih untuk melompat dari gedung, dan masih ada yang sengaja memilih metode untuk mengumpulkan protes skala besar pada saat perekrutan, mungkin Leng Xicheng akan menenangkan suasana hatinya dan mempertimbangkan untuk menyetujui permintaan mereka dengan tepat. Tetapi, ia tidak ingin memberi mereka kebaikan karena mereka memilih untuk menggunakan metode yang ganas untuk mengancam. Bukankah Gu Qingqing bertanya padanya, apa yang harus dilakukan untuk mengintegrasikan semua area yang berbeda menjadi satu area? Maka Leng Xicheng akan menjawabnya, yakni dengan menggunakan aturan. Ia menetapkan aturan dan membiarkan orang-orang ini dengan patuh bertindak sesuai aturan. Ia bisa menoleransi mereka yang melanggar aturan, tapi tidak dengan orang yang mengancamnya. Karena mereka sudah mengancamnya, maka ia terpaksa menyelesaikan masalah dengan solusi seperti ini. 1016 masa lalu, sekarang, masa depan 2. Nol hal yang ingin Leng Xicheng berikan, tidak peduli pihak lain ingin menerimanya atau tidak, mereka juga harus menerimanya dengan senyuman. Dan jika pihak lain secara paksa meminta hal yang tidak bisa ia berikan, maka Leng Xicheng pasti tidak akan memberikannya. Ia bahkan lebih memilih untuk membuangnya atau menjadikannya makanan anjing. Leng Xicheng langsung masuk ke mobil, kita pergi ke tempat nyonya. Sementara itu, di ruang istirahat perusahaan. Setelah Gu Qingqing mengunjungi seluruh tempat, Li Ruizi masih terus mengobrol dengannya tentang perusahaan. Gu Qingqing lebih serius ketika mendengarkan urusan perusahaan, terutama situasi operasi berbagai departemen di sini. Meskipun persyaratan Leng Xicheng sangat ketat,
dan bahkan sedikit kejam, tetapi harus dikatakan bahwa ratusan ribu orang ini pasti akan menyebabkan kekacauan besar jika tidak mengandalkan aturan yang ketat. Terutama, ketika Gu Qingqing mendengar kekaguman Li Ruizi terhadap Leng Xicheng, ini semua berkat Presiden Leng. Meskipun pabrik grup Leng sudah dibuka di sini lebih dari 10 tahun yang lalu, tetapi waktu itu hanya sebuah pabrik kecil yang membuat chip elektronik. Jika bukan karena upaya kerasnya untuk membangun bangunan pabrik, dan mendapatkan proyek besar dari luar negeri, maka pabrik ini tidak akan begitu makmur sekarang. Apalagi, orang itu adalah senior kita. Benarkah? Gu Qingqing malah berkata, aku merasa aturannya sedikit terlalu tegas. Bagaimana bisa taat pada peraturan jika tidak tegas? Li Ruizi dengan sangat tenang berkata, aku pernah mempelajari bahwa pengetahuan adalah kekuatan, dan aku tidak percaya sebelumnya, tetapi sekarang aku percaya. Di sini, selama kamu pernah berkuliah, punya keterampilan dan kemampuan yang baik, maka kamu tidak akan bekerja di jalur operasi. Seperti aku yang lulus dari Universitas N akan lebih dihargai ketika datang ke sini, dan sudah menjadi wakil kepala humas dalam jangka waktu kurang dari 2 tahun. Tetapi jika kamu tidak memiliki latar belakang pendidikan yang baik, tidak punya kemampuan, dan bahkan tidak ada keterampilan, kemudian datang bekerja ketika lulus dari SMP atau SMA, maka bagaimana mungkin orang tidak akan menindasmu? Gu Qingqing sedikit kehilangan kata-kata ketika melihat ekspresi tenang Li Ruizi. Li Ruizi berkata, senior Leng benar-benar sangat luar biasa, dan adalah yang terkuat di kampus. Dia membuka perusahaan sendiri dan mengoperasikannya dengan sangat baik. Sekarang dia telah mengambil alih di sini dan bahkan mengoperasikannya dengan sangat baik. Selain itu, dia masih setia pada kakak senior Su Zipei. Pada saat itu, entah berapa banyak anak laki-laki yang menjadikannya sebagai contoh. Dan hanya menginginkan pacar yang setia. Li Ruizi mengatakan kalimat yang begitu panjang hanya untuk kalimat terakhir itu. Gu Qingqing malah sama sekali tidak menunjukkan reaksi, dan berkata setelah waktu yang lama, tetapi, bukankah dia sudah menikah? Dan dia malah masih bertemu begitu banyak wanita. Itu karena dia kena trauma. Li Ruizi tampak tegas, senior Su mengkhianatinya pada saat yang paling kritis, jadi tentu saja senior Leng tidak bisa memaafkannya. Dia menikahi seorang wanita yang entah siapa, dan masih memiliki begitu banyak teman wanita. Itu membuktikan bahwa dia sangat mencintai senior Su. Dalam masalah ini, aku juga memiliki pendapat yang sama dengan Presiden Leng. Jika bisa menemukan seorang wanita, maka aku akan memperlakukannya dengan sepenuh hati. Setelah mengatakan itu, Li Ruizi menatap Gu Qingqing dengan penuh harapan. Masalah ini telah berlalu begitu lama, dan Su Zipei juga telah kembali ke Tiongkok. Tapi, aku tidak melihat Presiden Leng terus bersamanya, kan? Bukankah dia juga menunjukkan kasih sayang kepada istrinya baru-baru ini? Hubungan cinta baru tidak bisa dibandingkan dengan hubungan masa lalu, dan ditambah dengan insiden pengkhianatan yang begitu serius. Jika aku yang mengalaminya, juga akan sulit bagiku untuk melepaskannya. Setelah Li Ruizi menyelesaikan kata-kata itu, ia masih berkata secara menguji, namun, perasaan cinta pertama adalah yang paling indah, dan sangat sulit bagi orang untuk melupakannya. Misalnya, saat itu aku bertemu dengan seorang gadis yang sangat aku sukai. 1017 masa lalu, sekarang, masa depan 3. Gu Qingqing menundukkan kepalanya dan sama sekali tidak mendengar apa yang dikatakan Li Ruizi. Ia masih tenggelam dalam apa yang dikatakan Li Ruizi, cinta pertama adalah yang paling indah dan sangat mencintai senior Su. Li Ruizi melihat Gu Qingqing menundukkan kepalanya, dan matanya tampak sedikit sedih. Inilah saat yang paling tepat untuk menggunakan kalimat dari sebuah puisi. Kepala yang tertunduk itu seperti bunga teratai air yang malu, dan takut akan angin dingin. Kapan waktu termudah untuk membangun hubungan? Tentu pada saat reuni dengan teman sekelas. Memikirkan Leng Xicheng telah menikah, lalu Su Zipei telah kembali ke Tiongkok lagi, serta Gu Qingqing dan Ni Zining putus, lalu ia dan Gu Qingqing bertemu lagi. Apakah pertemuan kali ini merupakan takdir? Ia juga memberikan hadiah kepada Gu Qingqing pada hari Valentine, kemudian ada orang yang memukulinya hingga kakinya patah ketika ia pergi makan malam. Pada saat itu lampu jalan kampus rusak dan tempat itu adalah titik buta CCTV, jadi ia tidak tahu siapa yang memukulnya. Bahkan jika ia memanggil polisi, polisi juga akan mengira ia jatuh ke selokan karena mabuk. Ia pun sama sekali tidak dapat menemukan informasi apapun. Li Ruizi terbatuk, kemudian berkata setelah waktu yang lama, apakah kamu pernah menerima hadiah hari Valentine? Hari Valentine, festival Kixi baru saja berlalu, dan Leng Xicheng memberikan saham senilai miliaran yuan kepadanya. Apakah itu termasuk hadiah hari Valentine? Gu Qingqing mengangguk. Ia pernah menerimanya. Li Ruizi tampak bersemangat, entah, apakah hadiah yang aku berikan kepadamu sebelumnya? Tepat pada saat ini, ponsel Gu Qingqing berdering. Ia mengambilnya dan melihat itu adalah panggilan telepon dari Leng Xicheng. Halo. Suara Leng Xicheng terdengar samar, kamu di mana? Hah, aku di ruang istirahat lantai pertama gedung utama. Gu Qingqing awalnya ingin mengobrol dengan Leng Xicheng lagi dan bertanya bagaimana keadaan masalahnya, tetapi ia tidak berani bertanya lebih banyak karena ada Li Ruizi di sini. Aku akan segera ke sana. Leng Xicheng pun menutup telepon.
Gu Qingqing memegang ponselnya dan melihatnya sejenak, kemudian menoleh dan menatap Li Ruizi, apa yang baru saja kamu katakan? Mendengar Gu Qingqing berkata seperti itu, keinginan Li Ruizi untuk menyatakan cinta pun menghilang, dan ia malah bertanya dengan sedikit hati-hati, apakah Presiden Leng yang meneleponmu tadi? Gu Qingqing mengangguk, kemudian hendak bangkit dan keluar. Li Ruizi lalu bertanya dengan sedikit rumit, aku tidak menyangka Presiden Leng begitu mempercayaimu. Kalau begitu, jika ia berpacaran dengan Gu Qingqing di masa depan, bukankah itu bisa membuat Leng Xicheng memindahkannya kembali ke markas? Memikirkan hal itu membuat Li Ruizi memiliki perasaan suka yang lebih dalam untuk Gu Qingqing, dan ingin segera menjadi pacarnya. Ia berpikir sejenak, kemudian mengeluarkan ponselnya dan berkata, aku lihat kamu tidak aktif di Qi cukup lama, dan juga tidak banyak menggunakan WeChat, sepertinya kamu juga mengganti nomor telepon. Kita semua ada di satu grup, tapi tidak pernah melihatmu muncul. Apa akun WeChatmu? Aku akan menambahkan akunmu. Gu Qingqing sedikit ragu-ragu. Ia mungkin akan menolaknya jika Li Ruizi meminta nomor teleponnya secara langsung, tapi bagaimanapun juga, biasanya ia jarang aktif di WeChat, jadi ia mengangguk setelah memikirkannya, baiklah. Li Ruizi menambahkan akun WeChat-nya dengan puas. Setelah menambahkannya, ia segera melihat postingan Gu Qingqing, dan hatinya merasa jauh lebih nyaman setelah menemukan bahwa Gu Qingqing memang tidak memiliki gambar yang menunjukkan bahwa ia memiliki kekasih. Li Ruizi tersenyum dan bertanya, sekolah kita akan merayakan hari jadinya yang ke-110, dan kelas kita juga akan mengadakan reuni teman sekelas yang ketiga. Aku juga akan pergi ke Yancheng nanti, entah apakah kamu punya waktu untuk menyambutku pada saat itu. Meskipun Li Ruizi tersenyum di permukaan setelah mengucapkan itu, tapi matanya malah penuh dengan harapan. Aku khawatir dia tidak punya waktu saat itu. Begitu terdengar suara itu, pintu tiba-tiba terbuka, dan Leng Xicheng muncul dengan acuh tak acuh di pintu. 1018 masa lalu, sekarang, masa depan 4. Gu Qingqing segera berdiri ketika ia melihat Leng Xicheng, dan wajahnya juga tampak bahagia. Presiden Leng, tetapi tidak disangka, Li Ruizi bahkan lebih semangat daripada Gu Qingqing. Begitu melihat Leng Xicheng datang, ia segera merapikan pakaiannya dan melangkah maju. Ia bahkan melewati Gu Qingqing dalam sekejap dan berjalan ke depan Leng Xicheng. Leng Xicheng meliriknya sejenak dengan tenang, kemudian segera menarik kembali pandangannya dari Li Ruizi, dan mengalihkan pandangannya ke Gu Qingqing di sebelahnya. Bahkan jika Leng Xicheng hanya meliriknya sejenak, Li Ruizi juga merasa sangat bersemangat. Ia segera melihat Leng Xicheng dengan gembira, Presiden Leng, tidak, Senior Leng. Saya juga mahasiswa di Universitas N dan teman sekelas Gu Qingqing. Sekarang saya adalah Wakil Direktur Departemen Humas. Nama saya Li Ruizi. Leng Xicheng bahkan tidak melihatnya, dan segera berbalik, ayo kita pergi. Gu Qingqing mengangguk dan mengikuti Leng Xicheng keluar. Li Ruizi secara alami juga mengikuti mereka keluar. Ia akhirnya bisa bertemu dengan bos besar, dan ia pasti tidak akan melepaskan kesempatan ini begitu saja. Senior Leng, saya selalu sangat mengagumi Anda. Saya sudah sangat mengagumi Anda ketika masih di kampus. Sekarang saya adalah karyawan grup Leng, dan bahkan lebih menganggap Anda sebagai kebanggaan saya. Meskipun kata-katanya itu terdengar menyanjung, tetapi ia memang berpikir demikian. Leng Xicheng hampir tidak memiliki perilaku buruk ketika ia masih kuliah, dan nilainya juga sangat baik. Ia juga adalah ketua himpunan mahasiswa, dan selalu setia dengan Su Zipei, kemudian juga membuka perusahaan hiburan sendiri, dan menghasilkan banyak uang pada saat masih seorang mahasiswa. Bahkan jika ia adalah generasi kedua dari keluarga kaya, ia juga mengambil alih perusahaan pada saat grup Leng dalam keadaan paling kritis. Tetapi ia mampu membuat grup Leng menjadi lebih kuat dalam jangka waktu 3 tahun, dan membuatnya benar-benar menjadi penyelamat perusahaan. Leng Xicheng tidak ingin mempedulikannya, tetapi Li Ruizi tepat berjalan ke depannya, dan menghalangi jalannya. Kalau bukan karena Leng Xicheng harus berjalan melewatinya, ia enggan melihatnya. Leng Xicheng meliriknya dengan tenang, dan ia melihat kegembiraan serta antusiasme di mata Li Ruizi. Li Ruizi, kan? Kamu adalah wakil kepala Departemen Humas di sini. Benar, Senior Leng. Li Ruizi menegakkan punggungnya dengan ekspresi bahagia. Suara Leng Xicheng terdengar tenang, bagus. Ada sesuatu yang aku ingin kamu lakukan. Ada karyawan yang membuat masalah barusan, jadi kamu bertanggung jawab untuk membatasi media dan mencegah mereka melapor keluar. Baik, Senior Leng. Li Ruizi berjalan 2 langkah dan masih ingin mengatakan sesuatu. Ia menoleh dan melihat Gu Qingqing, tetapi bagaimanapun juga, penghargaan dari senior lebih penting, jadi ia segera berbalik dan melangkah ke arah yang karyawan membuat masalah. Leng Xicheng menarik kembali pandangannya ketika Li Ruizi pergi, kemudian melirik Gu Qingqing dengan tenang, aku merasa dia sedikit tidak rela untuk meninggalkanmu. Gu Qingqing selalu memiliki reaksi lambat dalam hal cinta, jadi ketika pihak lain secara tersirat menyatakan cinta padanya, ia benar-benar tidak tahu bahwa orang itu menyukainya. Gu Qingqing menggelengkan kepalanya, dia baru saja bekerja keras untuk memujimu di depanku, dan masih berkata bahwa dia menjadikanmu panutan. Hanya begitu saja, Leng Xicheng menyipitkan matanya sedikit. Apa lagi yang bisa dia lakukan selain ini?
Mata Gu Qingqing sedikit menghindarinya. Tidak mungkin ia mengatakan apa yang baru saja Li Ruizi bicarakan tentang sudut pandangnya terhadap cinta pertama, dan mengatakan bahwa ia sangat mengagumi kasih sayang Leng Xicheng terhadap Su Zipei, kan? Leng Xicheng mengangkat tangannya dan menunjukkan jarinya ke arah di mana Li Ruizi pergi. Kenapa aku merasa dia, sepertinya memiliki sedikit perasaan suka terhadapmu? Gu Qingqing hanya merasa lucu setelah mendengarnya, bagaimana mungkin? Dia adalah ketua kelasku di masa kuliah, dan aku jarang tinggal di kampus saat kuliah, jadi melakukan sangat sedikit kegiatan di kelas. Kami juga tidak berkomunikasi setelah wisuda, dan ini pertemuan pertama kami sejak wisuda. 1019 masa lalu, sekarang, masa depan 5. Leng Xicheng melihat ekspresi tenang Gu Qingqing dan tidak ada perubahan emosi sama sekali. Gu Qingqing lalu bertanya, ketika kamu pergi ke sana, apakah para karyawan membuat masalah serius barusan? Tidak apa-apa, ada orang yang melompat dari gedung, tapi tidak sampai mati. Leng Xicheng berkata dengan tenang. Melompat dari gedung. Apakah lukanya serius? Gu Qingqing langsung gugup, kemudian ia segera bertanya lagi, apakah itu akan memengaruhimu? Atau memengaruhi citra grup Leng? Aku baru saja melihat bahwa ada wartawan yang sedang melaporkan berita perekrutan di luar. Leng Xicheng melihat Gu Qingqing tampak khawatir. Rupanya istrinya masih sangat perhatian padanya, selain sedikit terkejut dan kasihan terhadap orang yang melompat dari gedung itu. Suasana hatinya yang awalnya tidak puas karena ditekan oleh para karyawan itu langsung menjadi jauh lebih baik sekarang. Leng Xicheng lalu bertanya untuk menguji, apakah kamu tidak merasa bahwa aku terlalu kejam? Gu Qingqing tercengang, kemudian melihatnya yang memiliki ekspresi tenang, dan seolah-olah orang melompat dari gedung itu sama sekali tidak penting baginya. Ia berpikir sejenak, kemudian menggelengkan kepalanya, menurutku, meskipun kamu agak kejam, tapi kamu bukan orang jahat. Meskipun orang yang melompat dari gedung itu mungkin merasa tertekan bekerja di sini, tapi juga tidak sepenuhnya karena alasan ini. Bahkan jika memang itu alasannya, tapi Leng Xicheng tidak pernah memaksanya untuk melompat. Jika tidak, bukankah ratusan ribu orang di sini akan melompat sejak awal, kan? Mengapa baru sekarang? Seperti ujian masuk universitas, tidak peduli tekanannya besar atau tidak, setiap tahun juga ada kandidat yang merasa tertekan hingga melompat dari gedung. Semua orang mengkritik buruknya sistem ujian masuk universitas, tapi juga tidak ada yang berani membatalkannya. Gu Qingqing melihat danau buatan, plaza, dan pusat kebugaran, serta klub pekerja yang dibangun di sini. Langkah-langkah pendukung juga dilakukan dengan sangat baik, dan bahkan jika aturan pabrik di sini benar-benar sangat ketat, namun dapat terlihat bahwa Leng Xicheng berusaha memberikan fasilitas yang memadai untuk karyawannya. Meskipun Leng Xicheng disebut berdarah dingin dan kejam, serta seorang kapitalis, tapi ia mampu menjalankan kerajaan bisnis yang begitu besar. Ia tidak mungkin bisa mengendalikan ratusan ribu orang tanpa aturan. Tentu saja, tetap akan terjadi masalah jika terlalu kejam dan ketat. Leng Xicheng tidak menyangka bahwa penilaian Gu Qingqing terhadapnya lumayan positif. Alisnya yang berkerut perlahan-lahan menjadi rileks, dan bahkan dagunya juga sedikit terangkat. Tidak lama kemudian, Presiden Xia menelepon, orang yang melompat dari gedung sudah dibawa ke rumah sakit, dan dokter mengatakan bahwa tidak ada situasi yang mengancam nyawanya untuk sementara ini. Gu Qingqing juga mendengarnya, meskipun ia tidak merasa Leng Xicheng adalah orang yang jahat, tetapi ia masih peduli dengan kesehatan orang itu, dan ia menghela napas lega ketika mendengar orang itu baik-baik saja, terima kasih Tuhan. Presiden Xia masih lanjut berkata, hanya saja, keluarga orang itu ribut dan menginginkan sebuah penjelasan ketika mereka tiba di rumah sakit. Suasana hati Leng Xicheng juga menjadi sangat baik ketika ia melihat Gu Qingqing menjadi jauh lebih tenang, mereka tidak perlu khawatir tentang biaya pengobatan, semua itu akan dibayar dengan gajinya, lalu mereka juga tidak perlu mengkhawatirkan tentang biaya pengobatan lanjutan. Nyawa orang itu yang paling penting sekarang. Presiden Xia mengangguk, kalau begitu, bagaimana dengan orang-orang yang membuat masalah? Leng Xicheng berkata, jika mereka bisa kembali sebelum pukul 15 hari ini, maka kita akan melupakan masalah-masalah ini dan tidak akan meminta pertanggungjawaban dari mereka. Presiden Xia lanjut bertanya, bagaimana dengan permintaan mereka? Leng Xicheng hanya diam. Presiden Xia langsung paham maksud Leng Xicheng, dan segera mengangguk, saya akan segera memberitahu mereka. Dan akan memberikan uang kepada media untuk membereskan masalahnya. Melihat Leng Xicheng menutup telepon, wajah Gu Qingqing benar-benar menunjukkan senyuman lega. Baguslah, orang-orang pasti memiliki masa di mana mereka mengalami kesulitan. Mungkin orang-orang ini juga hanya ingin memperjuangkan haknya lebih banyak. Leng Xicheng juga merasa jauh lebih bahagia ketika melihat Gu Qingqing bahagia. Ia masih memiliki mood untuk bertanya padanya, bagaimana penyelidikanmu hari ini? 1020 masa lalu, sekarang, masa depan 6. Melihat banyak hal, dan juga belajar banyak hal. Sejujurnya, ia benar-benar tidak merasakan apa itu integrasi antar departemen, tetapi malah merasakan hawa disiplin yang keras, dan pembagian status yang jelas, serta tingkatan yang terus meningkat dari tingkat ke tingkat. Selain itu,
Karyawan terikat yang bekerja di jalur operasi untuk waktu yang lama, dan mengulangi tindakan yang sama selama 12 jam, tidak heran jika pada akhirnya mereka merasa tidak tahan. Namun, tujuan kerjasama yang disebut Leng Xicheng memang seperti itu, dan kemungkinan besar bahwa grup Huang Ting yang akan dibentuk juga akan diintegrasikan menjadi organisasi besar seperti ini. Leng Xicheng menetapkan seperangkat aturan, dan semua orang harus mematuhinya. Jika ada yang mencoba melawannya, atau mencoba untuk tawar-menawar, maka hasilnya adalah ditinggalkan perusahaan. Bagaimanapun juga, Leng Xicheng tidak pernah kekurangan orang. Masih ada orang yang ingin datang bekerja jika kamu tidak ingin bekerja. Bahkan jika benar-benar ada tuduhan karena beberapa orang melompat dari gedung, orang-orang akan melupakan hal itu seiring berjalannya waktu. Jika metode ini digunakan dalam iklannya, maka apa yang perlu ia tekankan di masa depan adalah seluruh grup Huang Ting yang besar. Semua departemen di dalamnya, baik Huang Ting Entertainment atau hiburan TV, serta perusahaan web novel yang baru diakuisisi, perusahaan game, dan perusahaan produksi animasi, semua itu merupakan bagian internal darinya. Leng Xicheng bisa menggunakan keunggulan dari seluruh platform untuk membuat tata letak, dan perusahaan periklanan mereka hanya perlu menggunakan keterampilan kreativitas mereka di bawah aturan yang ditetapkan Leng Xicheng dan melakukan syuting dengan baik. Aku akan menunggu kalian selesai mengorganisir semuanya sebelum syuting, dan menunjukkan keseluruhan organisasi, inovasi, hiburan, dan semangat pekerja. Leng Xicheng tidak menyangka reaksi Gu Qingqing begitu cepat. Awalnya, pikiran Gu Qingqing seharusnya akan berantakan karena ada begitu banyak hal yang harus dipahami, tetapi Gu Qingqing dapat begitu cepat meluruskan pikirannya. Terlalu boros untuk membiarkan orang berbakat seperti ini hanya bekerja di bidang periklanan. Jika mengetahuinya lebih awal, Leng Xicheng akan merekrutnya menjadi bawahannya saat itu, dan mungkin lebih baik daripada para bawahannya yang berbicara sombong ketika tidak terjadi masalah. Karena ketika terjadi masalah, malah tidak bisa menanganinya. Karena kunjungannya sudah selesai, apakah ada tempat yang ingin kamu datangi malam ini? Kebetulan aku tidak ada urusan hari ini. Benarkah? Gu Qingqing tampak gembira. Leng Xicheng mengangguk, katakan saja kamu mau pergi kemana. Kita bisa pergi kemana saja. Hanya kamu dan aku. Hanya kamu dan aku, beberapa kata itu langsung membuat Gu Qingqing merasa sangat bahagia. Gu Qingqing segera bertanya, apakah orang itu tidak ikut? Dan sekretaris Cheng juga tidak ikut. Leng Xicheng menggelengkan kepalanya, mereka semua tidak ikut. Tidak ada urusan pekerjaan malam ini. Bagaimana dengan pengawal? Leng Xicheng tercengang. Ia berpikir sejenak dan berkata, begini, jika kamu tidak ingin membiarkan mereka ikut, maka aku bisa menyuruh mereka berjalan di kejauhan tanpa mengganggu kita. Baiklah, Gu Qingqing segera berkata, aku ingin pergi berbelanja. Berbelanja, Leng Xicheng tampak bingung. Mengapa pergi berbelanja? Kamu mau membeli sesuatu. Nancheng adalah kota kecil. Maksud Leng Xicheng adalah, barang di Nancheng jauh lebih sedikit daripada Yancheng. Jika ingin berbelanja, tentu saja lebih baik pergi ke Yancheng. Gu Qingqing menggelengkan kepalanya. Apa yang ia inginkan adalah berkomunikasi sendirian dengan Leng Xicheng. Terakhir kali di hari festival Qixi, hal yang membuat Gu Qingqing paling bahagia bukanlah saat Leng Xicheng memberinya begitu banyak uang, dan juga bukan karena pria itu membelikannya bintang. Tetapi karena ia dan Leng Xicheng terlihat seperti pasangan biasa, lalu merayakan festival Qixi, dan melihat hujan meteor bersama semua orang di plaza. Gu Qingqing tahu, melakukan hal ini sangatlah kekanak-kanakan, tetapi ia ingin merasakan berpacaran dengan Leng Xicheng. Makan di restoran kecil, lalu bergandengan tangan di jalan saat berbelanja, dan membeli popcorn di bioskop, minum soda, serta menonton film bersama. Selanjutnya bab 1021 masa lalu, sekarang, masa depan 7.